Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi materi CCNA. Di sini saya akan membahas tentang konsep VLAN dan implementasinya. Pada sebelumnya kita sudah sama-sama belajar ya untuk konfigurasi perangkat Cisco di switch. Itu mulai dari konfigurasi time, banner, dan lain-lain. Di situ sudah saya coba untuk jelaskan Oke. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya menggunakan lab yaitu Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini adalah saya gunakan untuk belajar konsep VLAN. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan FVNG untuk implementasinya di lapangan sesuai dengan yang pernah saya konfigurasi. Oke, langsung saja di sini saya buka Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan coba masukkan untuk lebih paham ya. Di sini saya buatkan topologi agar teman-teman bisa lebih paham untuk mendefinisikan VLAN. Oke, di sini ada satu switch, kemudian ada 4 PC. Di sini saya masukkan satu-satu. Oke, di sini saya masukin satu-satu. Di mana keempat PC ini masing-masing saling terhubung ke switch, satu switch. Oke, di sini F01. Kemudian di sini F02. Sini F03. Oke. Dan di sini F04. Oke, seperti ini ya. Oke, F01, F02, F03, F04 untuk portnya. Nah, sebelum saya mulai konfigurasi, saya akan coba jelaskan apa itu VLAN. VLAN itu adalah singkatan dari virtual LAN. Nah, virtual LAN ya. Mungkin sudah banyak di Google atau di materi yang pernah teman-teman pelajari apa itu VLAN. Oke, jadi untuk definisi VLAN itu gampangnya teman-teman bisa analogikan. Anggaplah keempat PC ini partisi ya. Partisi di komputer dan satu perangkat switch ini adalah komputer. Biasanya itu di setiap komputer itu ada namanya partisi. Ada partisi misalkan di sini drive C, di sini misalkan drive D, di sini misalkan drive E, di sini misalkan drive F. Di mana keempat drive ini saling terhubung satu kesatuan, yaitu namanya adalah komputer. Nah, itu analogi untuk VLAN. Nah, selain itu analogi lainnya itu bisa teman-teman bayangkan dalam satu rumah itu misalkan ada 3 kamar, di mana kamar 1 itu disebut VLAN 1, kamar 2 itu disebut VLAN 2, kamar 3 itu disebut VLAN 3. Di mana kamar tersebut tuh satu kesatuan yaitu disebut sebagai rumah, yaitu kan. Oke, itu adalah analogi dari VLAN. Oke, biasanya untuk di lapangan ya, untuk di lapangan atau untuk di office, di kantor itu biasanya teman-teman pernah nemui itu ada namanya misalkan VLAN ID itu kan. Ada namanya VLAN ID. Misalkan VLAN ID-nya adalah 10, VLAN ID-nya adalah 20. Nah, katakanlah di sebelah kiri komputer atau paket tracer yang saya simulasikan, di sini VLAN 10 ya. Kemudian yang sebelah kanan, sini VLAN 20. Nah, biasanya tuh kalau di lapangan atau kalau di realnya itu beda VLAN, beda subnet. Misal di sini VLAN 10, kita menggunakan untuk IP di komputernya yaitu 10.0.10.1. Nah, kemudian untuk VLAN 20, ini biasanya kita menggunakan subnet yang berbeda. 0.20.1. Nah, tentunya dengan beda subnet dan beda VLAN ini tidak akan pernah bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya tanpa bantuan device router, atau bisa kita gunakan MLS Cisco Layer 3. Tanpa adanya Cisco Layer 3 atau tanpa adanya router ini tidak akan bisa terhubung. Walaupun di sini kita menggunakan satu subnet ya, 10.0.10.1, kemudian yang di sebelah kiri kita menggunakan 10.0.10.2. Ini satu subnet tapi beda VLAN, tetap ini tidak akan bisa saling terhubung tanpa bantuan dari device router. Oke, seperti itu. Di sini saya akan coba mulai untuk konfigurasi di masing-masing PC. Oke, di sini teman-teman bisa pilih IP configuration. Di sini saya coba untuk delete ya. Nah, di IP configuration teman-teman bisa pilih 10.0 ketik aja
IP-nya nggak perlu sama dengan yang saya labkan ini. Teman-teman bisa menggunakan kelas A, kelas B, atau kelas C. Di sini saya menggunakan 1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255, 255.0. Untuk default gateway-nya di sini saya tidak menggunakan karena di sini tidak ada router atau MLS. Itu nanti di lab selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini saya tidak ada default gateway karena fungsi default gateway ini sendiri adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Oke. Kemudian untuk yang sebelah kanan, di sini saya akan coba simulasikan 10.0.10.2. Subnetnya sama /24 0. Oke. Kemudian yang bawah ini adalah port F03. Di sini menggunakan 10.0.10.3. Ini yang bedanya di IP-nya aja ya. Untuk networknya sama 255, 255.0. Oke, kemudian yang terakhir F04. Ini adalah IP-nya 10.0.10.4. Subnet max-nya 255, 255, 255.0. Oke, default gateway-nya dikosongin. Nah, dengan adanya satu subnet ya. Di sini satu subnet ya. Oke, di sini satu subnet. Di mana untuk IP-IP-nya di sini menggunakan 10.0.10.1. Kemudian di sebelah kanan 10.0.10.2. Nah, tentunya dengan satu subnet atau dengan satu blok IP yang sama, ini tentunya bisa saling komunikasi. Di sini saya akan coba untuk verify. Oke, di sini bisa menggunakan ini ya di Cisco Packet Tracer. Namun kalau untuk realnya teman-teman bisa menggunakan command ping di command prompt. Oke, di sini klik aja untuk tanda panah ini. Kemudian bisa pilih MDU. Nah, di sini kita lihat successful. Nah, di sini kita lihat successful. Di sini kita lihat. Nah, successful. Karena di sini menggunakan satu subnet yang sama ya. Artinya di sini tidak ada perbedaan atau tidak ada beda antara subnet yang satu dengan yang lain. Nah, namun kalau di sini kita ingin konfigurasi VLAN, artinya di sini kita ingin konfigurasi VLAN di perangkat router ini. Di sini coba akan saya mulai untuk konfigurasi VLAN. Sini saya akan coba hapus. Saya akan masuk ke global mode. Untuk konfigurasi VLAN sendiri, sebenarnya di sini ada ketentuan ya, atau ada semacam ID. Itu yang ada yang ID yang bisa digunakan dan ada ID yang tidak bisa digunakan. Untuk konfigurasinya itu bisa teman-teman bisa menggunakan VLAN database. Oke, VLAN database. Nah, seperti ini. Oke. Namun kalau saya di realnya tidak menggunakan VLAN database, langsung masuk ke configure terminal. Di sini saya coba verifikasi dulu ya. So, VLAN brief. Oke. Di sini ada VLAN 1, di mana VLAN 1 ini disebut sebagai VLAN default. VLAN 1 ini bisa digunakan namun tidak bisa di-delete. No, VLAN 1 tidak akan pernah bisa di-delete. Not be delete. Oke. Selain VLAN 1, itu ada range lagi, itu namanya range VLAN 1 sampai dengan 1005. Oke. VLAN 1 sampai dengan 1005. VLAN 1 sampai 1005. Oke. VLAN 1 sampai 1005 ini disebut sebagai normal range VLAN. Nah, kegunaannya itu biasanya digunakan untuk skala kecil, misalkan hanya untuk satu lantai gitu. Untuk perusahaan yang memang nggak terlalu banyak device-nya, itu bisa menggunakan normal VLAN. Oke. Kemudian untuk VLAN 1000, untuk VLAN 1002, oke, sampai dengan VLAN 1005, ini juga sama. Ini tidak bisa di-delete dan tidak bisa digunakan. Saya ambil contoh untuk konfigurasinya. Di sini saya akan menggunakan VLAN 1002, oke. 1002, oke. Name misalkan di sini IT. Nah, di sini tidak akan bisa digunakan. Oke. Default VLAN may not have its name changes. Oke, jadi tidak bisa digunakan. Begitu juga sebaliknya. VLAN 1005. Oke, name misalkan finance. Nah, ini juga tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena di sini VLAN ini adalah digunakan untuk ring ya. Jadi by default-nya si Cisco itu tidak bisa digunakan. Nah, oke.
Jadi seperti itu untuk range-nya. Di sini untuk 1 sampai dengan 1005 ini bisa dikategorikan sebagai normal range. Kemudian ada nanti namanya extend range ya. Itu VLAN extend range itu bisa digunakan range-nya itu sekitar 1006 ya. Kelanjutan dari ini 1005, berarti ini 1006 sampai dengan 4094. Oke, sorry ini agak sampai dengan 4094. Nah, ini disebut sebagai extend VLAN. Extend VLAN ini biasa digunakan itu untuk service provider yang memang customernya besar atau memang perusahaan-perusahaan yang memang skala besar ya, yang membutuhkan jumlah VLAN yang lebih dari normal seperti itu. Nah, untuk VLAN ini extend VLAN ini disimpan itu di NVRAM. Jadi file running configuration. Itu. Sedangkan untuk yang normal range itu disimpan itu di file VLAN database, VLANDAT itu namanya. Kita akan coba verify ya. Di sini. Nah, di sini di sini belum ada karena di sini saya belum create VLAN. Oke, di sini saya akan tambahkan VLAN 10 ya. VLAN saya akan beri nama juga VLAN 10. Nah, perlu diingat di sini sh VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10. Namun di sini belum saya berikan nama. Jadi by default di sini VLAN 0010. Jika memang tidak ada atau tidak diberi nama VLAN 10, name misalkan di sini namanya adalah IT. Nah, sekarang saya akan coba dir. Nah, di sini adalah VLANDAT. Oke, jadi disimpan di file itu namanya VLANDAT. Itu disimpan dalam memory flash si switch ini sendiri. Seperti itu. Oke, langsung saja ya untuk kita konfigurasi. Di sini VLAN 10. Kemudian di sini saya coba akan assign masing-masing port karena di sini by default semua port itu menggunakan VLAN 1 ya. Di sini perhatikan VLAN 1. Di sini untuk semua port karena di sini by defaultnya adalah VLAN 1 jadi belum dikonfigurasi. Nah, maka di sini saya akan masukkan nih yang tadi itu adalah portnya F01, saya akan assign ke VLAN 10. Oke, caranya cukup mudah. Kita ketik aja interface F01. Oke, switch port mode akses. Mode akses ini digunakan untuk menerjemahkan F01 ini diterjemahkan ke dalam mode akses. Perlu diketahui untuk mode akses ini itu menghubungkan hanya ke end device ya. Seperti misalkan printer atau komputer atau laptop itu bisa digunakan dengan menggunakan mode akses seperti itu. Nah, kemudian di sini kita assign switch, bisa disingkat juga di sini switch access VLAN 10. Nah, maksudnya apa ini switch access VLAN 10 ini? Ini adalah digunakan untuk memasukkan F01 ini ke dalam VLAN 10. Oke. Karena tadi sebelumnya kita ketahui VLAN F01 port F01 ini masih diassign di VLAN 1 ya. Oke, di sini saya akan coba ketik sh VLAN brief. Brief seperti ini. Perlu digarisbawahi untuk konfigurasi di global mode harus ditambahkan do ya. Oke. Nah, di sini kita lihat 10 IT aktif VLAN 01 sudah diassign. Nah, kemudian selanjutnya di sini interface F03 switch port mode akses sama untuk konfigurasinya akses VLAN 10 ya di sini. Oke, untuk VLAN 10. Nah, kemudian juga sama di sini teman-teman bisa menggunakan range ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan range. Misalkan di sini adalah VLAN port 2 sampai dengan port 4 seperti itu. Interface range F02 sampai dengan 4 switch port mode akses VLAN switch port akses VLAN 10 misalkan. Oke. Nah, di sini satu VLAN ya, satu VLAN, satu subnet. Nah, di sini coba saya verify apakah bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Oke, sini masih orange ya kabelnya, belum up. Oke, kita coba untuk
koneksi ke ini, kita delete dulu di sini. Nah, ini successful. Kemudian dari ini akan menuju ke sini juga successful. Ke sini successful ya. Oke, karena di sini adalah satu subnet dan satu VLAN. Lalu bagaimana jika satu subnet namun beda VLAN? Di sini coba akan saya konfigurasi di switchnya. Oke, saya akan coba tes interface F02. F02 ya. Switch port, access VLAN 20 misalkan. Nah, di sini kita create switch port mode access. Oke. Terus kita akan coba verify sini. Oke, di sini belum up ya, artinya belum hijau warnanya. Di sini saya delete dulu. Oke. Nah, hasilnya akan valid. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat di sini hasilnya akan valid ya. Karena di sini walaupun di sini satu subnet namun beda VLAN, tetap dia tidak akan bisa saling terkomunikasi tanpa bantuan dari end device. Nah, itu adalah konsep dari VLAN seperti itu. Nah, kemudian untuk konfigurasinya, sebenarnya untuk konfigurasi VLAN sendiri di sini ada terminologi ya, atau ada semacam jenis-jenis VLAN, yaitu antara lain ada VLAN ada VLAN data. VLAN data itu adalah VLAN yang dikonfigurasi atau hanya untuk data seperti misalkan komputer, printer, itu bisa menggunakan VLAN access. Nah, kemudian untuk VLAN default ini by default itu semua perangkat Cisco VLAN brief itu menggunakan VLAN 1 by defaultnya. Ini VLAN ini tidak bisa di-delete ya, tapi kalian bisa gunakan. Biasa VLAN ini by default adalah untuk manajemen, kalau belum kita modif ya. Kemudian ada namanya native VLAN. Native VLAN ini adalah untuk port trunking ya. Di 802.1q itu port trunking. Itu dia biasanya untuk tagging traffic, sama baiknya itu dengan data ya dari sebuah VLAN. Itu. Nah, kemudian juga ada namanya VLAN management. Oke, seperti yang tadi saya bilang, VLAN management itu by default adalah satu, itu biasa digunakan untuk manage seperti HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Nah, kemudian juga ada namanya VLAN voice, gitu kan. Itu biasanya digunakan untuk VoIP atau voice over IP. Itu dikhususkan untuk data suara. Nah, untuk VoIP itu saya coba seperti ini ya. VoIP, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer karena memang di FVNG tidak agak ribet ya untuk setting VoIP ini. Di sini saya simple aja pakai Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, di sini bisa kita konekin. Biasanya ini digunakan di Office ya. Di Office itu biasanya ada VoIP dari IP phone, itu bisa connect ke switch, dan itu ada konfigurasi tambahan lagi. Oke. Nah, sini menggunakan portnya F05 ya. Oke. F05, di sini bisa kita masuk ke konfigurasi global mode interface F05, itu kan switch port. Misalkan di sini mode access, tetap mode access karena di sini hanya menghubungkan end device. Switch port access, switch port voice, voice. Di sini VLAN misalkan ini menggunakan VLAN 11 misalkan. Nah, itu. Nah, di sini adalah modenya dengan menggunakan switch port mode access, kemudian juga switch port voice VLAN 11. Nah, teman-teman juga bisa konfigurasi dua nih, voice dan access. Itu biasanya kita hubungkan ke komputer lagi. Nah, itu ada beberapa juga di kantor menggunakan itu. Cari. Nah, bisa digunakan di F0 ini. Nah, di PC seperti ini. Jadi konfigurasi di switch itu biasanya menggunakan dua akses ya. Ini VLAN 11 dan kemudian juga VLAN access F05 switch ports access VLAN 10 misalkan untuk data. Nah, yang tadi itu switch port voice VLAN 11 untuk voice seperti itu. Do sh run, kita lihat. Nah, F05 ya tadi.
Nah, F05 ini kita bisa menggunakan dua akses, yaitu Sweetpot akses VLAN 10 ini digunakan untuk data, dan Sweetpot Voice VLAN 11 ini digunakan untuk VoIP atau untuk komunikasi data suara, seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang untuk masing-masing VLAN itu disimpan di, kita lihat di sini. Nah, di VLAN det, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa delete nih, bisa delete untuk konfigurasi VLAN ya, VLAN database. Itu bisa masuk ke menu more Unix. Oh, di sini sepertinya nggak bisa. Untuk di Cisco Packet Tracer ini nggak bisa ya. Kita coba ambil di VNG ya. Kita coba jalankan di VNG. Itu bisa delete VLAN database. Jadi perlu diingat ya, untuk VLAN yang bisa digunakan dan untuk VLAN yang tidak bisa digunakan. Jadi untuk standar VLAN itu range IP-nya atau range VLAN-nya itu 1 sampai dengan 1005. Kemudian yang untuk extend VLAN ini standarnya itu menggunakan 1006 sampai dengan 4094. Itu. Nah, untuk command more Unix-nya bisa digunakan di FVNG ya. Di sini saya akan coba nyalain dulu untuk switch-nya. Oke, udah mulai start. Kita open. Oke, tadi di Cisco Packet Tracer tidak bisa menggunakan more Unix. Oke, di sini kita akan lihat untuk dir. Nah, di sini belum ada VLAN det ya. Oke, belum ada VLAN det karena di sini saya belum create untuk VLAN-nya. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa contoh atau kita bisa langsung implementasikan ya. Karena di sini tadi saya bilang implementasinya adanya di FVNG. Di sini saya akan beri nama VLAN 10 name untuk people misalkan. Oke, kemudian VLAN 20 name di sini untuk misalkan HR gitu ya. Oke. Ini kita lihat untuk VLAN det-nya. Nah, di sini muncul untuk VLAN det atau VLAN database-nya. Petikan di sini. Nah, teman-teman juga bisa delete untuk VLAN database-nya. Caranya itu bisa ketik more. Oke, more Unix. Kita bisa masuk ke untuk lihat dulu ya, untuk lihat dulu di sini. Nah, untuk lihat dulu di sini. Nah, di sini kita bisa view untuk people dan HR. Oke. Di sini digunakan untuk membaca VLAN database ya. Oke, teman-teman juga bisa delete di sini, ketik delete Unix VLAN. Nah, kita bisa pilih confirm aja dir. Nah, dia akan hilang untuk VLAN database-nya karena tadi sudah di delete. VLAN brief. So, VLAN brief. Nah, di sini masih ada untuk aktif VLAN-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk range VLAN itu ada dua, yaitu ada normal VLAN dan kemudian ada extend VLAN ya. Kita bisa tadi saya jelaskan untuk normal VLAN itu 1 sampai 1005, kemudian ada untuk extend VLAN itu dari 1006 sampai dengan 4094. Oke, di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, sekarang saya akan coba untuk assign ya. Untuk assign di mana di sini untuk switch yang menghubungkan ke PC di sini menggunakan E10 dan menggunakan port E11. Nah, di sini saya coba untuk nyalain dulu untuk PC-nya. Klik kanan, pilih start. Oke, kemudian kita pilih. Sini kita akan assign untuk masing-masing portnya. Interface E10. Nah, teman-teman bisa kasih description di sini. Description misalkan VLAN people. Tuh. Ini IP-nya adalah IP address, sweet port, mode access, sweet port, access VLAN 10 ya. Tadi. Oke. Nah, kemudian juga di sini teman-teman bisa dengan konfigurasi range ya, sebenarnya interface range sini misalkan E10 sampai dengan 1 gitu kan. Sweet port, mode access, sweet port, access VLAN 10. Tuh. Nah, sekarang kita lihat do SH VLAN brief. Nah, untuk people ini udah di assign, yaitu VLAN 10 di assign di port
S10 dan S11. Nah, tentunya di sini karena satu VLAN dan satu subnet bisa saling komunikasi. Di sini saya akan coba untuk konfigurasi IP address-nya. Oke, untuk IP address-nya di FVNG ini sama kayak di JNS3 ya. Kita ketik aja IP 10.10.5 misalkan 24. Gateway-nya belum saya berikan. Kemudian untuk verifikasi, teman-teman bisa ketik show IP. Nah, di sini IP-nya muncul IP/max 10.0.10.5/24. Nah, kemudian untuk satu lagi di sini saya akan berikan IP 10.0.10.6/24. Kemudian kita akan verifikasi show IP-nya adalah 10.0.10.6. Kita akan cek 10.0.10.5. Nah, ini bisa saling ping karena di sini satu subnet dan satu VLAN ya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya akan jelaskan untuk mode trunking ya, yaitu untuk menghubungkan banyak VLAN. Di sini saya akan save dulu ya. Di sini saya akan save dulu. .wr. Oke, saya akan save dulu. Kemudian setelah saya save di sini saya stop dulu. Jadi kalau untuk hubungin ke pakai port di FVNG ini harus di stop dulu, teman-teman. Oke, klik kanan di network. Sorry, langsung di sini kita hubungin ke sini ya. Kita konekin ke sini. Nah, di sini E0. Di sini saya menggunakan S12 ya. S12. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk mode trunking seperti apa. Di sini saya akan coba untuk bangun jaringan ya di realnya atau pada kenyataan di lapangan yang pernah saya konfigurasi. Oke, next saya akan jelaskan tentang trunk, mode trunk. Demikian untuk konsep VLAN dan implementasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.